Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kemarin kita sudah belajar cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Anak-anak, tahukah kalian tujuan dari perkembangbiakan makhluk hidup? Tujuan makhluk hidup berkembang biak yaitu mendapatkan keturunan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Lalu, apa itu punah? Pernahkah kalian mendengar kata langka? Punah artinya sudah tidak ada atau sudah tidak dapat ditemukan lagi. Langka sama dengan hampir punah, artinya jumlahnya semakin sedikit. Lalu apa penyebabnya? Hewan dan tumbuhan apa saja yang mengalami kelangkaan? Penyebab kelangkaan pada tumbuhan dan hewan ada dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari makhluk hidup itu sendiri. Misalnya, tidak dapat beradaptasi dan perkembangbiakannya lambat. Dua, faktor eksternal, misalnya faktor lingkungan seperti bencana alam, atau bisa karena ulah manusia seperti perburuan liar dan perusakan habitat. Tumbuhan langka. Ada bunga Edelweiss. Bunga ini dijuluki sebagai bunga abadi. Habitatnya di dataran tinggi seperti Gunung Rinjani. Menjadi langka karena dipetik untuk dijadikan hiasan. Selanjutnya, ada bunga bangkai raksasa, endemik di Pulau Sumatera. Bunga Rafflesia arnoldi, endemik di hutan-hutan Sumatera, menjadi langka karena kerusakan habitat. Selanjutnya, ada hewan langka. Pertama, burung cendrawasih. Burung ini dijuluki burung surga karena keindahan bulunya, atau burung irian karena berasal dari Pulau Irian atau Pulau Papua. Mengalami kelangkaan karena banyak diburu untuk dipelihara sebagai koleksi pribadi atau dijual. Anoa berasal dari Pulau Sulawesi. Penyu hijau hidup di sepanjang pesisir Pulau Jawa. Keduanya mengalami kelangkaan karena kerusakan habitat. Badak bercula satu atau badak Jawa menjadi langka terutama karena diburu untuk diambil culanya sebagai hiasan. Dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Berikutnya, badak bercula dua atau badak Sumatera. Menjadi langka terutama karena diburu untuk diambil culanya sebagai hiasan. Berasal dari Pulau Sumatera. Gajah Sumatera dilindungi di Taman Nasional Waikambas di Lampung. Mengalami kelangkaan karena kerusakan habitat, angka kelahirannya rendah karena membutuhkan waktu yang lama, juga diburu untuk diambil gadingnya sebagai hiasan. Komodo dilindungi di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Menjadi langka karena tingkat reproduksinya rendah. Perubahan iklim dan berkurangnya sumber makanan turut menjadi penyebab kelangkaan hewan tersebut. Orang utan berasal dari Pulau Kalimantan dan Sumatera. Faktor kelangkaannya kerusakan habitat, diperjualbelikan atau dipelihara untuk koleksi pribadi, tingkat reproduksinya rendah, hanya mengalami satu kali kehamilan dalam kurun waktu 8 tahun dan hanya menghasilkan 1 atau 2 anak sekali melahirkan. Harimau Sumatera mengalami kelangkaan karena kerusakan habitat dan diburu untuk diambil kulitnya sebagai bahan pakaian dan kaligrafi. Demikian tadi beberapa contoh tumbuhan dan hewan langka yang hidup di Indonesia.
Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita menjaga kekayaan alam agar tidak punah. Lalu, bagaimana cara kita menjaganya? Yang pertama, tidak melakukan perburuan liar. Kedua, tidak menebang pohon secara liar atau membuka lahan dengan pembakaran hutan. 3. Tidak menggunakan barang-barang yang terbuat dari hewan dan tumbuhan langka. 4. Tidak mengoleksi tumbuhan dan hewan langka untuk kepentingan pribadi. 5. Melakukan perlindungan secara in situ dan ex situ. Perlindungan in situ adalah perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan langka yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contoh, Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, dan hutan lindung. Sedangkan perlindungan ex situ adalah perlindungan tumbuhan dan hewan langka yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh, dibuatnya kebun botani, kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. 6. Penangkaran. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan atau perbesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap menjaga kemurnian jenisnya. Sebagai contoh, dibuatnya penangkaran komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah, selesai sudah kita belajar tema 1. Semoga penjelasan-penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.